Hello everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, luar biasa banget. Bitcoin sudah mencapai $30.000. Jadi mungkin akan jadi pertanyaan buat kita juga ya, kayak next level kita tuh ada di mana nih? Kemudian sejauh mana sentimen positif ini akan bisa mendorong Bitcoin untuk terus lari, dan faktor apa saja yang perlu kita perhatikan juga before kita make decision ya terkait dengan pergerakan daripada cryptocurrency secara garis besar. Karena kenaikan Bitcoin ini dibarengi juga dengan Bitcoin dominance. Jadi satu faktor yang teman-teman perlu pahami adalah ada money flow yang lebih banyak tuh ke Bitcoin dibandingkan dengan ke altcoins-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin seleranya lebih di altcoins, kayak gimana kabar Algorand, gimana kabarnya Conflux, gimana kabarnya si Arbitrum, ya saya pikir nanti akan menyusul teman-teman sekalian. Jadi untuk saat ini kalau misalkan memang Bitcoin di sini harus rally signifikan, biarkan ya money flow-nya ke sana dulu. Karena teman-teman ingat ya, kita pernah membahas di live streaming, salah satu live streaming yang udah lumayan lama juga. Terus kayak saya pernah bahas juga kalau nggak salah the final dip daripada Bitcoin. Wait a minute. Nah, ini dia teman-teman ya, 1 bulan yang lalu Bitcoin important update, the end of bear market cycle, itu 1 bulan lalu, koreksi terakhir untuk break $30.000 ya. It was amazing update. Pada saat itu kita sempat ngelihat ya, saya review semuanya. Kita remind lagi ke teman-teman soal bagaimana proses penurunan bear market pada Bitcoin terjadi, kemudian bagaimana proses reversal itu terjadi, dan salah satu faktor yang kita perhatikan adalah bagaimana reaction Bitcoin terhadap area Fibonacci retracement 5061,8%. Dan ini video update sudah saya lakukan 1 bulan lalu sekitar tanggal 17 Mei 2023 ya, before the end of the correction. Jadi memang kalau kita lihat sendiri juga apa yang terjadi pada Bitcoin sekitar 1 bulanan yang lalu, saya sempat sampaikan bahwa kita punya inverted head and shoulders ya, mega inverted head and shoulders. Di dalamnya iya, kita memang melihat ada semacam head and shoulders ya yang terbentuk gitu loh, yang kecil ini teman-teman. Tapi kalau di compare dengan yang terbesarnya, yang kecil ini menurut saya nggak ada apa-apanya. Mungkin sekedar small retracement aja before U-turn yang kita expect bisa terjadi. Dan pada akhirnya saat ini kita melihat Bitcoin tuh mengalami rally yang cukup signifikan. Kelihatannya teman-teman, apa yang terjadi pada proses koreksi saat ini, lebih tepatnya beberapa hari yang lalu, itu adalah bagian dari akumulasi para bigger players. Ya, mungkin teman-teman pernah yang bergabung di webinar saya, kita pernah ngebahas tentang apa arti dari channel, apa arti dari konsolidasi, di mana fase akumulasi dan distribusi itu berlangsung. Dan terakhir kita ngelihat falling wedge itu terbentuk. Jadi low volume itu bisa menjadi sebuah fase akumulasi yang dilakukan oleh para whales juga. Jadi menurut saya bagaimana sekarang harga itu sangat rally signifikan, dan kita mulai aktif melihat news di media ya. Jadi recently saya ada update di Twitter. Ya, ini luar biasa banget teman-teman, karena sekitar tanggal 21 Juni ini jam 12 tengah malam ya. Jadi baru mulai intinya tanggal 20 ya menuju tanggal 21, kayak berganti 1 hari. Looks like BT30K is the next stop after this key level. Key level itu adalah 28.500 yang saya note pada saat itu. Dan amazingly, kurang dari 24 jam 30.000 langsung tercapai. Ya, kalau kita lihat di sini, salah satu faktor pendukung atau bisa dibilang pendukung utama Bitcoin rally itu adalah ini, teman-teman. Ya, jadi Bitcoin is rallying with analysts citing recent moves by a traditional financial firms to tap the crypto market as a bet on the industry. Makanya kalau teman-teman sekalian mungkin ingat ya, narasi yang saya pernah bahas juga, saya pikir kebanyakan dari influencer dan kebanyakan dari kita yang aktif mengikuti pergerakan market crypto. Jadi bukan hanya saya, tapi saya cukup yakin most of orang-orang yang crypto antusias lah ya. Kita tuh memang melihat secara infrastruktur Bitcoin dan kawan-kawan itu baru akan mulai siap memasuki next cycle bull run kalau misalkan faktor regulasi itu sudah semakin jelas. Jadi kalau kita trace back sekitar awal Juni itu Hong Kong mulai aktif ya, mencoba untuk mengambil market kripto
ya di Hong Kong. Jadi Hong Kong tuh katanya adalah crypto hub. Dan I think regulasi untuk exchange di Hong Kong itu sudah ada. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana di negara-negara besar seperti Rusia, seperti Amerika, seperti China sendiri. Apakah nanti dia akan meng-unban cryptocurrency? Ya kita belum tahu masa depannya seperti apa. Tapi saya pikir salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap next bull cycle adalah regulasi. Dan regulasi itu bisa mengundang fresh money dari institusi-institusi besar. Karena kalau misalnya regulasinya sudah jelas, mereka jadi tahu, mereka tuh berinvestasi di sebuah opsi yang kita bisa bilang, bukan opsi, sorry, di sebuah instrumen yang kita bisa bilang sudah terlegalitas, ya pokoknya terregulasi dengan baik. Dan saat ini yang saya tahu adalah dari informasi yang beredar, BlackRock has filed paperwork with the SEC for a spot Bitcoin ETF. Dan ada crypto exchange baru yang sempat kita mention juga di live streaming kemarin, yaitu kombinasi dari Citadel Securities, Fidelity Investments, dan Charles Schwab. Ya, mereka ngebuat sebuah exchange crypto yang namanya itu adalah EDX. Ya, EDX. Kita coba cek di sini. Nih teman-teman ya, EDX. Oh, not this one. Crypto exchange. Nah ya, kalau cek doang kayak gitu kayaknya belum jadi ya, belum ready gitu ya. Tapi ya ini teman-teman lihat beritanya udah banyak beredar di mana-mana. Crypto exchange backed by Fidelity, Schwab, and Citadel. Jadi dengan proses yang mereka lakukan saat ini, mereka menyadari aset Bitcoin dan kawan-kawannya itu adalah aset yang lumayan seksi lah kalau kita bisa bilang untuk financial betting, ya kan? Kalau orang bilang gambling, ya buat saya ya financial betting, ya I think so. Jadi memang mereka melihat ya market kedepannya itu akan punya interest terhadap cryptocurrency lebih jauh. Jadi orang bilang pernah bahas bilang semua akan kripto pada waktunya. Ya itulah ya mungkin faktor yang saat ini bisa kita perhatikan dan I think possible sedang berjalan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat bagaimana Powell tadi malam memberikan statement yang sebenarnya sangat hawkish. Ya, Federal Reserve Chairman Jerome Powell on Wednesday affirmed that more interest rate increase are likely ahead as inflation is well above ya where it should be. Jadi buat Jerome Powell, dia menilai inflasi itu masih tinggi dan proses perjalanan untuk mencapai 2% target inflasi itu masih jauh. Ya, has a long way to go. Powell said the labor market is still tight. There are signs that conditions are loosening, yaitu salah satu faktor yang kita pernah bahas juga sama teman-teman, gimana sebenarnya ekspektasi The Fed itu adalah banyak pengangguran ya, tapi statement tersebut kan harus terlihat positif dong di depan publik. Nggak mungkin dia ngomong, oh kita lebih pengen banyak pengangguran nih supaya demand-nya bisa teratasi dengan baik. Ya nggak mungkin seperti itu. Tapi yang pasti, bagaimana statement Jerome Powell tadi malam di Testifies, waktu saya juga lihat sekilas ya udah clear lah hawkish ya, karena memang di waktu yang kemarin itu teman-teman FOMC press conference dia udah sempat mention soal adanya kemungkinan kenaikan suku bunga sebanyak 2 kali lagi di akhir tahun ini atau di pertengahan ya pokoknya menjelang akhir tahun ini. Jadi proses yang bisa dilihat di market sebetulnya, kenaikan ini saya pikir adalah sentimen yang bisa dibilang dibangun juga oleh para whales ya. Jadi kita ngelihat mereka mungkin ngelakuin akumulasi dan pada akhirnya sentimen tersebut muncul sebagai sebuah senjata untuk membuat publik tuh menjadi lebih mudah FOMO ya. Ya saya pikir proses ini untuk kita benar-benar ngelihat next bull cycle itu mungkin akan butuh proses yang lebih panjang. Salah satunya regulasi perlu diperhatikan. Kedua, secara cycle sendiri kita belum melewati Bitcoin halving. Halving itu harusnya di kuartal pertama di 2024 ya, antara Maret atau bulan April. Dan ya, mungkin faktor fundamental juga ya dari segi ekonomi. Jadi kita perlu tahu juga apa sih faktor yang bisa mendorong market itu mendapatkan fresh money. Ya salah satunya adalah ekonominya dong, harus beres ya kan. Kalau ekonominya udah membaik banget, ya saya pikir itu udah tinggal masalah waktu karena orang akan punya uang lebih untuk mereka melakukan
transaksi yang lebih high risk, which is di stock market ataupun di crypto aset saat ini. Oke, jadi itu dua faktor penting. Dan ya, saya pikir apa yang mendorong market crypto untuk benar-benar totally bullish so far adalah soal sentimen yang diciptakan dari si BlackRock ini. BlackRock itu kan adalah salah satu company financial terbesar juga ya yang ada di Amerika Serikat. Dan uang yang dikelola tuh cukup banyak. Makanya ketika mereka file for ETF Bitcoin, ini kalau benar-benar sampai di-approve ya, di sini statementnya saya suka banget nih, gets approved ya. Betting the BlackRock filing for an exchange traded Bitcoin fund atau ETF gets approved might be foolhardy, yeah, given the black box of regulators thinking, but a note would have an electric effect on the besieged asset class if it were to happen, says heard on the street columnist Telis Demons ya. Ya pokoknya intinya sekarang orang-orang kelihatannya lagi ngebet terhadap BlackRock. Kalau BlackRock sukses, kelihatannya market akan ngepump ya, karena dengan demikian institusi-institusi corporate dengan uang yang kapasitasnya besar, mereka bisa bertransaksi dengan nyaman karena BlackRock itu bukan institusi ecek-ecek lah kalau kita bilang gitu ya. Jadi kalau memang sudah disetujui, wah itu opsi yang bagus banget buat para pelaku pasar yang cinta sama Bitcoin untuk akhirnya bisa melakukan transaksi dengan perasaan lebih tenang ya. Jadi jauh dari scam, jauh dari hack, jauh dari ya mereka nggak harus pusing lagi soal yang namanya cold wallet ya, mungkin kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Nah, yaitu sekiranya hal yang bisa mendorong market untuk saat ini benar-benar bisa sampai mencapai 30.000 ya, for the first time since April. Jadi sejak bulan April. Oke, sorry teman-teman. Before kita lanjut ya, ini ada update seputar Sui. Tadi saya sempat share juga di grup Telegram. Jadi feel free teman-teman untuk klik di kolom deskripsi. Di situ ada link untuk ke Telegram. It's a free. Jadi kalian tinggal klik aja dan kalian gabung. Kalian bisa lihat update yang saya sebelumnya share terhadap si Sui. Ya, karena ini kebetulan waktu live streaming ada yang request untuk ngebahas ini. Jadi saya pikir ya udah coba kita untuk update regularly salah satu altcoins di grup Telegram. Jadi teman-teman bisa lihat progress, analisis sampai nantinya bisa menjadi sebuah mungkin plan eksekusi yang baik. Oke, so Bitcoin, guys, Bitcoin. Hari ini Bitcoin mengalami penurunan sedikit ya, bukan penurunan lah ya. Kita bilang masih bagus ya, bukan faktor lah. Maksud saya masih bagus ya secara momentumnya, dua candle bullish sangat signifikan, at least ya kita udah anticipate ini juga ya sebelum-sebelumnya, tapi pertanyaannya adalah apakah bisa menembus $30.000? Kan itu selalu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dan $30.000 menembus tuh maksudnya bukan cuman 30.200, 30.300 gitu. Yang kita butuh adalah 32.000 dan di atasnya. Dan di atasnya itu di berapa? Teman-teman coba cek. The only resistance level adalah $40.000 teman-teman ya. Ini terjadi sebelum dump yang sangat signifikan pada sekitaran awal Mei 2022. Nah, kebetulan nih Anda lihat siklusnya, Mei lagi-lagi mengalami koreksi. Ya, kalau misalnya kita lihat di kisaran awal-awal Juni sih ada sempat rally ya, tapi ini kan kita udah memasuki akhir Juni. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, jangan selalu menjadikan patokan bulan sebagai salah satu keputusan yang Anda ambil gitu ya. Maksudnya pertimbangan keputusan yang Anda ambil. Jadi kayak orang bilang, bulan Mei tahun lalu positif, tahun lalunya negatif, tahun lalunya negatif. Wah, kalau misalkan 4 bulan Mei 3 negatif, 1 positif, berarti kemungkinannya lebih cenderung ke negatif ya. Hal itu nggak bisa dijadikan patokan utama sih teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan kita ngelihat secara siklus, yang benar adalah kita melihat apa yang terjadi pada saat itu. Seperti kondisi fundamentalnya, seperti kondisi Bitcoin cycle lagi ada di mana. Nah itu faktor yang sebenarnya sangat berpengaruh. Bukan kita ngomongin dari bulannya. Kalau Januari rata-rata hijau, kalau Desember rata-rata flat. Kalau Desember sih nggak bisa ngomong karena libur ya, libur market, bank holiday, menjelang Natal, dan biasanya volume tuh lebih sedikit gitu. Nah, kalau kita lihat progres saat ini, ada satu yang saya pengen point out, yaitu XRP teman-teman. XRP udah mulai pump ya. Nah, biasanya secara tradisi, kalau XRP mulai nge-pump, itu ada bau-bau atau indikasi rata-rata market tuh nantinya bisa mengalami koreksi. Nah, ini perlu banget untuk kita sadari teman-teman ya. Jadi
Seperti yang kita ketahui juga dengan kenaikan Bitcoin so far, saya pikir Fear and Greed Index itu udah berada di level yang sangat greedy. Jadi market retail itu seneng banget ketika market tuh sudah mulai membentuk tiang hijau panjang. Ya, saat konsolidasi di sini, saya inget banget banyak orang yang lebih ke arah panik. Jadi dia, waktu saya bikin video last dip, bahkan saya diejek ya teman-teman, kayak apaan last dip? Ini bakal balik lagi sampai ke di bawah 20.000 dan lain sebagainya. Langsung kayak oke, I get it. Oke. Saya tahu kamu frustasi, tapi please lah ya, at least belajarlah sesuatu dari frustasi tersebut. Ya, kita bisa ngelihat juga kok seperti historical data dan lain sebagainya. Kita bisa pelajari dari situ. Nah, jadi ketika ngelihat frustasinya itu, oke, kita tahu nih level fear and greed-nya seseorang atau rata-rata masyarakat atau rata-rata market pelaku pasar itu ada di mana gitu ya. Dan saat ini saya juga cukup yakin fear and greed index kita itu hampir di level mentok. Siapa sih yang nggak seneng lihat yang hijau panjang? Dan pada akhirnya teman-teman pasti akan bertanya, gimana koin A, gimana koin B? Belum ngepam, gimana nih bisa ngepam nggak dan lain sebagainya. Ya, justru di momen inilah kita perlu antisipasi. At least guys, if we have major correction atas penguatan ini dalam beberapa hari terakhir, teman-teman nanti nggak perlu panik ya. Koreksi itu sifatnya bisa menjadi sebuah proses retest aja terhadap level tertentu, seperti misalkan 28.500. Ini adalah level psikologis ya, more or less di bawahnya sedikit, jadi kayak nge-fake out, baru kemudian dia nanjak lagi menuju ke next push. Saya pikir hal itu wajar sangat terjadi ya. Jadi ingat teman-teman, cycle Bitcoin yang saya pernah sampaikan juga, before market mengalami next rally, biasanya selalu diiringi dengan fase konsolidasi. Jadi abis dia gerak kenceng, konsolidasi dulu, abis dia gerak kenceng, konsolidasi dulu ya. Di sini konsolidasi sesaat ya. Di sini juga mencangkup pergerakan pada weekend. Kalau saya pikir sih demikian ya. Jadi saat ini apakah kita sudah mendapatkan pergerakan yang sangat impulsif? Yes, jawabannya sudah. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana dengan pergerakan berikutnya? Apakah kita akan ngelihat flash correction, which is flash correction itu maksudnya seperti ini, bam ya, dalam satu hari candle atau dalam 2-3 hari candle mengalami koreksi sangat impulsif, atau kita hanya sebatas melihat konsolidasi, small consolidation before next rally atau before next correction ya. Jadi saat ini teman-teman, yang kita perlu lakukan adalah sabar sampai ada proses konsolidasi itu, Anda kemudian bisa mendapatkan peluang untuk next decision Anda. Apakah Anda mau melakukan short terhadap altcoins? Pertimbangannya apa? Oh, Bitcoin dominant saat ini sudah nanjak signifikan di atas area key resistance-nya. Atau di sini adalah waktunya teman-teman untuk kembali mencoba men-snipe ya beberapa altcoins yang berpotensi untuk Anda long dari harga koreksinya. Nah, itu kembali ke planning masing-masing. Dan saya pikir kalau misalkan Bitcoin saat ini bisa nembus 31.000, next stop 32.000 ya, dan target yang sangat optimis itu 40.000 gitu. Jadi untuk saat ini saya sih nggak terlalu optimis ya untuk kita mencapai level itu, kecuali kabar baik tiba-tiba muncul di market bahwa BlackRock ETF-nya itu disetujui. Oke. I think itu mic drop ya, bam gitu, kayak mic drop, boom ya. Wah, bisa langsung totally bullish ya. Tapi ini bukan buat teman-teman FOMO ya. Sekali lagi saya pengen remind bahwa FOMO di momen saat ini adalah FOMO yang kurang begitu tepat menurut saya, karena rally-nya tuh udah lumayan signifikan. Dalam beberapa hari terakhir kita ngelihat rally itu sudah terjadi lebih kurang sekitar 23% ya, sekitar $5.700. Sangat wajar jika nantinya market akan memberikan reaction berupa rejection dan masuk ke dalam tahap koreksinya. Jadi harap bersabar sedikit teman-teman. You gonna have best setup untuk melakukan transaksi nantinya. Kalian bisa lihat juga di time frame kecil seperti 4 jam, ini udah terlalu overextend ya. Soon or later saya pikir kita akan mulai mendapati koreksi ya. Dan kalau kita lihat lagi seperti RSI-nya deh, ini udah di area extremely overbought ya, di atas indeks 70, extremely overbought. Dalam beberapa bulan terakhir kita pernah ngerasain itu sekitar 14 Januari 2023 ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada sekitaran 14 Januari 2023 dari topnya di sini ya. Nah, teman-teman lihat di sini 14 Januari 2023 market mulai slowly naiknya ya, seperti semacam membentuk channel koreksi sedikit, flash dump,
abis itu bam, naik lagi signifikan. Nah, ini poin dimana teman-teman nantinya bisa mencari setup yang mungkin cukup ideal untuk memanfaatkan pergerakan yang ada. Ya bayangin dulu lah sedikit ya, bagaimana kalau proses penguatan ini nanti mulai berubah menjadi channel, lalu dia mengalami koreksi sedikit, testing terhadap EMA 21, bam, which is I like ya. Ngelihat progres seperti ini, kita maintain, dia nanjak lagi signifikan. Nah itu yang dibutuhkan teman-teman ya. Tapi teman-teman bayangin juga, apa yang terjadi bila Bitcoin seperti ini? Harusnya most likely altcoins itu bakal sedikit rontok sebelum akhirnya dia bisa nge-push lagi ke higher level. Oke? So I think teman-teman sekalian, itulah sementara update yang bisa saya berikan seputar Bitcoin ya. Sebenarnya lebih ke manage fear and greed kali ya. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu FOMO juga. But hopefully informasi yang saya sampaikan di sini bisa benar-benar bermanfaat buat teman-teman sekalian. Live streaming ya, seperti yang saya katakan, karena previous live streaming sudah mencapai lebih dari target likes-nya ya teman-teman. Kita akan adakan live streaming untuk either itu nanti mungkin di weekend atau next week ya. Pokoknya saya akan informasikan lagi ke teman-teman sekalian. So make sure kalian standby aja. And thank you very much guys untuk yang udah bergabung di dalam video ini. Semoga kiranya informasinya bisa bermanfaat. Dan have a nice day for you guys. Selamat hari Kamis and see you guys again soon. Cheers. Bye bye guys.